Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Kita mengucap syukur ya. Hari ini kita memperingati Hari Ayah Internasional. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saya berikan satu waktu untuk kita mengingat satu hal saja yang baik dari Papa kita. Satu hal, tidak usah banyak-banyak. 30 detik saja, satu hal. Oke, waktu sudah berlalu, 30 detik. Kira-kira Bapak Ibu, ada nggak yang kita ingat? Satu hal baik dari Papa kita. Harusnya ada Bapak Ibu. Karena apa? Satu hal yang baik adalah kalau tanpa Papa kita nggak ada. Betul Bapak Ibu? Siapa di sini yang hadir di dunia tanpa ayah? Tidak ada bukan? Semua kita pasti lahir di dunia karena campur tangan dua belah pihak. Wah, itu bahasanya Bapak Ibu. Ya, sehingga pasti ada hal baik sekalipun mungkin dalam perjalanan kehidupan ada hal-hal yang mungkin kurang enak untuk kita jalani atau mungkin berat kita menjalaninya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar dengan tema warisan yang abadi di era digital. Warisan abadi di era digital. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan di keluarga zaman now. Nah, Bapak Ibu mungkin punya keluarga, ada yang punya, ada yang belum, ada yang mau sebentar lagi punya keluarga. Kalau kita perhatikan di tahun ini teknologi cukup cepat perkembangannya. Nah, sederhananya kita dapat melihat dari mana? Dari seorang ayah yang sibuk melihat timeline, baca berita supaya nggak ketinggalan ngobrol di tongkrongan bapak-bapak. Mungkin ibu-ibu ngapain biasa ibu-ibu? Ibu-ibu biasa ngapain? Sibuk mengatur rumah. Sibuk mengatur rumah, memikirkan keluarganya. Bahkan ada beberapa, kalau saya lihat di sosial media, sibuk kumpul dengan sosialitanya. Wah, ada yoga lah. Gimana yoga Bapak Ibu? Saya nggak tahu. Belum pernah ikut yoga. Ada senam, ada zumba dan segala macamnya. Dan juga kalau anak-anak biasa ngapain Bapak Ibu? Gini aja, gini. Tunduk aja Bapak Ibu. Ingatkan anak-anak, jangan tunduk terus, nanti nggak bisa lurus lehernya. Ingatkan ya. Anak-anak sibuk sendiri dengan gadget masing-masing. Sehingga dalam suatu ruangan, dalam suatu persekutuan bahkan, dan dalam suatu keadaan di mana kita hadir bersama-sama, tapi di waktu yang sama kita terpisah. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul, itu udah pasti. Kadang-kadang kita juga begitu ya, lagi makan bareng, sibuk. Padahal anak-anak cuman bahas apa di grupnya? Oh iya, besok kita PR-nya apa? Oh, di sosial media coba lihat si ini, si itu. Bapak-bapak bahas apa? Ibu-ibu bahas apa? Sehingga lupa untuk saling tanya kabar orang terdekat. Dan ada dalam satu survei di tahun ini Bapak Ibu, kebanyakan kita komunikasi bahkan dengan keluarga 70%-nya melalui gadget sekalipun di satu kota. Bapak Ibu merasakan enggak Bapak Ibu? Nah, kalau mungkin yang merasakan boleh ya simpan dalam hati aja ya. Itu jadi pergumulan. Saya punya waktu enggak untuk ngobrol dengan saudara-saudari keluarga kerabat saya. Sehingga kita bersama namun terpisah. Miris tidak Bapak Ibu? Kita bersama namun di waktu yang bersamaan juga kita terpisah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya puji Tuhan sampai sekarang orang tua saya ketika ketika saya pulang, kita makan bareng, kita disuruh turun semua. Kita cuma berempat, saya punya satu adik laki-laki. Kalau kita lagi makan, stop itu HP. Ayah saya seperti itu, stop itu HP, makan dulu. Makan cuma berapa menit, kalian masih pegang HP. Emang kalian orang penting, gitu.
Memang kesannya kayak apa sih ngatur-ngatur dulu pas saya masih remaja. Tapi saya pikirkan kembali, iya ya. Justru disinilah waktu untuk kita dapat berkomunikasi secara otentik dan secara real time di tempat yang sama. Sekalipun Bapak Ibu mungkin keluarga kita udah jauh ya, kecuali itu. Kecuali sudah jauh, beda pulau, beda kota, beda jam istirahat, misalnya Eropa dan Indonesia dan sebagainya macamnya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat fenomena ini, kalau kita pikirkan, apa sih yang akan kita wariskan ke generasi berikutnya? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Kadang-kadang saya pun yang masih muda terpikir Bapak Ibu, gimana ya generasi berikutnya? Gimana komunikasi, relasi antar keluarga di tahun-tahun berikutnya? Sehingga di Hari Ayah Internasional ini kita mau bahas satu tema yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu warisan yang abadi di era digital. Kita buka satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu dari surat Rasul Petrus yang pertama. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat 16 saja. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 13, Bapak Ibu ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya baca dan tahu, namun yang melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu surat ini ditulis di zaman Romawi Bapak Ibu. Kira-kira di zaman Romawi ada situasi seperti apa? Kita pasti sudah sering mendengarkan. Pada waktu itu di zaman Romawi sangat banyak budaya yang dominan. Budaya seperti apa? Budaya paganisme. Namanya paganisme. Apa itu paganisme? Ada animisme, ada politeisme, dan juga ada spiritualitas alam. Kalau kita tahu sama-sama animisme itu apa Bapak Ibu? Ya kita menganggap di benda-benda ada Tuhan ya, ada yang penghuninya dan kita menyembah itu. Bahkan salib pun, lambang salib, jangan pikir itu hanya sekedar lambang, ada juga yang diisi Bapak Ibu. Simbol-simbol rohani yang dipertuhan. Patung-patung rohani yang dipertuhan. Apapun itu yang dipertuhan, itu sesat, itu pagan, sekalipun salib Bapak Ibu. Sehingga kalau kita lihat di zaman sekarang, kira-kira apa benda yang dipertuhan orang-orang? Kita bisa sebutkan. Selanjutnya, politeisme. Apa itu politeisme? Kita menganggap semua Tuhan sama. Tidak Bapak Ibu, itu salah. Di zaman sekarang kan demi diterima orang suka bilang, oh Tuhan kita sama kok. Kita gak ada bedanya, cuman beda cara saja menyembah Tuhan. Oh saya gak terima Bapak Ibu, beda. Sekalipun saya ditolak saya akan bilang beda. Tetapi Tuhan yang menciptakan saya dan kamu itu sama. Allah Tritunggal, saya akan bilang seperti itu. Tapi maaf, kalau kamu bilang Allahmu sama dengan Allahku, kita beda. Saya baca dalam Alkitab dan itulah Injil kebenaran.
Selanjutnya, spiritualitas alam. Nah, ini banyak cara-cara orang semedi. Pergi ke laut ini, pergi ke gunung ini, pergi ke sana kemari untuk cari Tuhan. Padahal, dimanapun kita berada, dengan hati yang tulus, murni, dan kudus, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga Bapak Ibu di 1 Petrus 1 ini ayat 13 sampai 16, kita melihat bahwa Rasul Petrus menekankan kepada jemaat tentang pentingnya hidup kudus. Kudus kita tahu ya Bapak Ibu, kados. Kados artinya apa? Terpisah. Terpisah dari dunia. Bapak Ibu ingat gak ketika Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya, dia diterima atau ditolak? Ditolak. Tuhan Yesus sendiri pun ditolak. Sehingga kita Bapak Ibu, janganlah kita rendah diri ketika kita hadir dan ditolak orang karena kebenaran. Kalau kita ditolak karena sikap kita, tutur kata, cara pikir, kehidupan, kita pikir baik-baik. Apakah itu karena aku salah? Atau karena aku memang melakukan apa yang tidak disukai orang? Atau karena melakukan kebenaran? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar prinsip rohani yang mengingatkan kita pentingnya warisan yang abadi di era digital saat ini, yang harus diteruskan generasi ke generasi. Nanti saya akan putarkan satu video yang menggambarkan bagaimana teknologi sekarang maju sangat signifikan. Mungkin boleh tim multimedia sambil mempersiapkan, belum ditayangkan sekarang. Nanti itu di sesi selanjutnya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kita mau belajar prinsip warisan yang abadi itu, yang perlu kita teruskan di era digital ini. Yang pertama adalah wariskanlah kebenaran dalam mempersiapkan pikiran di era distraksi ini. Kebenaran dalam mempersiapkan pikiran di era distraksi ini. Kalau kita perhatikan ayat 13, Rasul Petrus katakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, Rasul Petrus memulai dengan perintah. Perintahnya apa? Siapkanlah akal budimu. Bapak Ibu, mungkin bisa dicatat nanti, ingatkan anak-anak atau ingatkan diri sendiri. Apa yang perlu kita wariskan? Yang pertama itu kebenaran untuk mempersiapkan pikiran. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, perintah siapkanlah akal budimu. Dalam terjemahan King James Version dikatakan seperti ini, gird up the loins of your mind. Perlengkapilah, ikatlah. Ini dipakai kata seperti ini. Kalau kita lihat gear up itu, ini adalah gambaran orang Timur Tengah yang mengikat jubahnya yang longgar dengan sabuk supaya siap berlari atau bertugas. Tidak kendor, geared up, ikatlah. Apa artinya bagi kita Bapak Ibu? Kalau kita lihat di zaman sekarang, problem kita adalah otak kita di zaman ini hari demi hari. Kalau kita perhatikan, kita dibombardir dengan 10.000 iklan atau digital. AI algoritma. Kalau kita searching makanan, yang muncul di timeline kita apa Bapak Ibu? Makanan. Kalau kita searching tentang tempat estetik untuk makan cantik, akan muncul semuanya itu. Kalau kita searching tempat wisata di kota ini dan ini, akan ditunjukkan, diberikan oleh algoritma yang kita tuliskan di gadget kita. Akan muncul. Makanya kalau kita pikir, oh kok kita sekali cari satu hal, itu akan muncul terus. Entah itu makanan, entah itu otomotif, dan sebagainya. Bahkan hal yang buruk pun, sekali kita klik, sekali kita search, itu akan muncul berkelanjutan di timeline kita. Contohnya, seperti saya suka olahraga, saya buka gadget Bapak Ibu. Isinya apa? Makanan sehat, teknik olahraga yang benar, gerakan yang benar, suplemen yang baik, dan segala macamnya. Sehingga kalau kita pikir di zaman ini Bapak Ibu,
hidup kita, pikiran kita terdistraksi dengan iklan, tawaran-tawaran dunia, ajaran-ajaran yang mungkin banyak yang bertentangan dengan kebenaran. Sehingga pesan ini relevan bagi setiap kita, bukan? Siapkanlah akal budimu, waspadalah, waspadalah. Wah, itu bukan saya yang bilang, dulu ada yang suka bilang waspadalah, waspadalah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, siapkan akal budi. Ini memang kita harus latih. Latih pikiran, menyaring arus informasi dengan firman. Sebagaimana Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, mulia, adil, suci, yang patut didengar, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Semua itu pun harus dipikirkan. Apa yang kita terima, dipikirkan, difilter. Tapi kembali lagi, kita punya filter rohani atau duniawi, Bapak Ibu. Kalau filter kita filter duniawi, semua hal dunia masuk dong. Tapi kalau filter kita adalah firman Allah yang jadi batasan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita lihat yang tidak benar, yang salah, yang sesat, tidak sesuai dengan kebenaran, akan terfilter sendiri. Pertanyaannya, apakah kita punya filter rohani atau duniawi? Kembali ke Bapak Ibu dan juga saya secara pribadi. Bapak Ibu, dilanjutkan dengan kata waspadalah. King James Version dia bilang seperti ini. Be sober, waraslah. NIV katakan be self-control. Artinya apa? Kuasailah dirimu, jangan mabuk distraksi digital ini. Bapak Ibu, sebagaimana atlet yang latihan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk perlombaan tidak sampai 1 jam, begitu juga kehidupan kerohanian kita. Mari kita latih pikiran kita, kita perlengkapi pikiran kita dengan kebenaran. Dan kebenaran itulah yang diwariskan kepada generasi ke generasi. Amin Bapak Ibu. Wariskanlah kebenaran. Harta bisa dicari. Kalau dia pintar, berhikmat, diberkati oleh Tuhan, takut akan Tuhan, sedikit pun yang dia punya, Tuhan percayakan ke dia, dia bisa kelola, akan jadi banyak. Percayalah Bapak Ibu. Tapi kalau dia punya banyak, tidak bisa mengelola, tidak diberikan hikmat bijaksana untuk mengatur apa yang dipercayakan diberikan kepadanya, habis seketika juga. Sehingga Bapak Ibu, saya selalu ulang, berkat Tuhan itu bentuknya bukan fisik, enggak. Tapi hikmat, bijaksana, relasi, lokasi bekerja, orang-orang yang dipercaya, tempat di mana kita bekerja, itu Tuhan percayakan semua untuk mendatangkan berkat bagi setiap kita yang mengasihi dan berharap kepadanya. Bapak Ibu, warisan yang pertama ini adalah kebenaran dalam mempersiapkan pikiran di era distraksi. Warisan kedua apa? Yang abadi itu Bapak Ibu. Yang kedua, wariskanlah kekudusan sebagai warisan abadi di dunia yang sementara ini. Kekudusan. Di ayat 15 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus. Kalau kita lihat di ayat 14 Bapak Ibu, dikatakan di sini, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini berbicara tentang kesalahan yang mungkin kita pernah lakukan. Jangan ulangi itu lagi. Terus menerus kita sudah tahu salah, kita ulangi. Jangan. Firman Tuhan katakan seperti itu. Allah berfirman, kuduslah kamu, kadosi. Artinya dipisahkan untuk maksud ilahi. Bapak Ibu yang terkasih, dalam konteks keluarga modern saat ini, kita berada di dalam perang nilai. Kita sedang berada dalam perang nilai. Mana yang baik, mana yang benar. Mana yang harus diterima, mana yang harus ditolak. Contohnya, cara parenting yang benar dan cara parenting yang tidak. Bingung gak Bapak Ibu? Bingung. Cara dunia banyak.
Metode dunia banyak, yang baik pun banyak. Tapi kalau kita kembali ke firman Tuhan, mari kita filter cara-cara ini. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Dalam konteks keluarga modern Bapak Ibu, tantangan yang pertama itu deepfake atau konten AI. Kaburnya batas benar dan salah. Nanti saya mau tunjukkan satu video. Video sudah siap atau belum? Nah, kita mau lihat. Tantangan saat ini itu nyata. Real. Padahal itu bukan nyata. Bingung Bapak Ibu? Bingung. Kita mau lihat satu cuplikan. Kalau sudah siap, kasih tanda. Sudah? Oke. Kita lihat satu cuplikan. They said we made an AI. Nah, we made an F8, my G. You see this? Big drip from the OG above. Look at this wave tech. Hey everyone. Nah, kita mau lihat. Kita bayangkan orang-orang zaman dulu kalau ada sosial media, mereka kan seperti ini. They said we made an AI. Nah, we made an F8, my G. You see this? Big drip from the OG above. Look at this wave tech. Hey everyone, Daniel here. So, the king signed a law banning prayer for 30 days. Obviously I prayed. Let's see how that goes. All right, guys, it's official. They're throwing me into the lion's den. I'll film what I can, Dre, and if I survive, this is gonna blow up. All right, welcome to my crib. That one's asleep. That one's just staring at me. Honestly, they're kind of chill, but I'm whispering because I really don't want to wake the angry one. Siapa itu Morning, Bapak Ibu? folks. Still here? Daniel. And they are too. That one's been staring at me since sunset. Singa-singanya nggak makan aku. Starting to think they like me. Mereka All lagi right, tidur. made it out. Thank God, literally. Terus If siapa you watch lagi till nih? the Saya end, nggak bisa comment tahu what you karena think, nggak and ada hey, suaranya sih, Bapak Ibu. maybe Bapak I Ibu come lihat back aja. if y'all want part Kayak 2. nyata bukan? Yo, fam, they don't Wah. know that Tuhan God Yesus is about to ngobrol, be aku our disalib. These Philistines thought they could flex on me. Big Siapa mistake. itu Bapak Ibu? I just took some pre-workout and finna bring the house down. Kuat. That's good, fam. Si orang Your kuat. boy David Ini here, siapa? about to yeet this little stone at Goliath Daud. and see what happens. Lawan Goliat. Okay, so I Ini told siapa? y'all to trust the process. But no, y'all wanted to stay in Hey, guys. Egypt stacking Aku bricks. dikasih Yo, kekuatan, it's kepercayaan Shadrach. sama Tuhan. Ini This siapa, random Bapak dude Ibu? just Shadrach, showed up. Meshach, It's getting Abednego. lit in here. I got Itu the kita horses in the dibakar, back. tapi ada Horse yang tack is attached. selamatin Hat kami. is Ini matte siapa, Bapak black. Ibu? Got the boots that's Nuh, black to ini match. aku udah Day 2 in the kumpulkan tomb. binatang-binatang. Ini siapa, No Bapak Ibu? Wi-Fi, no snacks. Bangkit dari kematian. Just kind of waiting for God to respawn me. You know I'm a daddy's boy. He's got me in this Ini siapa Technicolor yang drip. bajunya beda sendiri terus dia mau direncanakan Brother's so dibunuh? jelly right now. You? They're looking a little Yusuf. sus. I'm supposed to say that God Ini got me siapa? pregnant? Dia Yeah, perempuan there's no muda, way my parents Roh are Kudus buying this datang story. memberikan benih. I would like to formally Maria. apologize Ini to siapa di God, dalam tenggorokan the ikan sailors, besar? and this whale. Tenggorokan Sorry, atau dude, I just took a perut-perut ya, poop Bapak over Ibu? there. Yunus. Oke, cukuplah. Nanti kita tertarik. Gimana ya? Buat saya lagi di Eropa terus ngomong, bisa Bapak Ibu. Ini zaman sekarang. Sehingga kita harus punya filter, itu benar atau salah. Pikirkan semuanya itu. Bapak Ibu, ini tantangan kita. Seru kan lihatnya? Seru. Tapi buat Bapak Ibu yang mungkin kurang jeli untuk baca berita, kita bisa kadang terkecoh. Ini benar atau tidak? Mereka bisa buat berita, beritanya asli, real atau enggak. Jadi kita harus punya filter juga dalam menerima informasi, bahkan berita yang di-share dengan gampang di grup-grup kita. Apalagi yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti tadi, menarik enggak Bapak Ibu? Ayo jujur, menarik enggak? Kalau lihat perjalanan, misalnya Musa membelah lautan. Hey guys, aku lagi membelah lautan nih. Dia ngevlog. Daniel di gua singa. Halo teman-teman, saya mau ngevlog bagaimana cara Tuhan bekerja, mujizatnya nyata. Amin. Kita yang nonton amin. Cuma nonton padahal. Itu tantangan kita. Kalau itu menjadi hal yang baik, puji Tuhan. Yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau semuanya itu membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan tidak percaya sama Tuhan yang menciptakan kita, bagaimana? Itu tantangan. Yang pertama Bapak Ibu, anak-anak tumbuh di dunia di mana wajah, suara dan kebenaran bisa dipalsukan. Mereka bingung antara mana yang otentik bahkan yang ilusi. Bayangkan misalnya 20 tahun, 30 tahun lagi anak-anak cucu kita, cicit bahkan,
melihat ada video kayak tadi, mereka bisa percaya loh. Oh iya ya, ini videonya dulu waktu Musa melakukan mujizat, waktu Daniel di gua singa, waktu Yunus di perut ikan, waktu Yusuf ngobrol sama saudara-saudaranya yang mau mencelakakan dia. Bayangkan Bapak Ibu. Itu tantangan di era digital ini. Sehingga marilah kita jaga kekudusan. Kekudusan dalam artian apa? Pikiran yang membatasi, kados, terpisah dari pikiran, cara, dan pola dunia. Bapak Ibu, ada contoh seorang pendeta di Texas ditipu lewat rekaman suara yang palsu. Minta dana yang palsu. Penipuan banyak terjadi. Phishing banyak terjadi. Bapak Ibu pernah dapat chatting-chatting yang gak jelas gak? Diklik, linknya salah masuk. Itu contoh penipuan yang cukup canggih saat ini. Sehingga Bapak Ibu, kekudusan ini menjaga kita. Memanggil kita menjadi agen kebenaran. Dan khususnya di hari ayah ini. Ayah-ayah, marilah kita mengajar anak kita bahwa satu yang tidak bisa direkayasa, yaitu Allah dan firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak-bapak. Ajarkanlah itu. Di mana dunia menawarkan hal-hal yang mudah diterima, menyenangkan. Tapi jangan lupa bahwa hal yang tidak pernah berubah, tak bisa direkayasa, itu adalah keberadaan Allah di tempat maha tinggi dan firman-Nya dalam menjaga kehidupan keseharian mereka. Bapak Ibu yang terkasih, tantangan yang kedua, ini mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Tantangannya apa Bapak Ibu? Tantangan sharenting. Bukan serenata, sharenting. Artinya apa? Orang tua yang membagikan foto anak-anaknya, bahkan dalam beberapa kasus anaknya dibuat tenar supaya menghasilkan. Ada yang seperti itu. Fenomena di tahun ini Bapak Ibu, ada orang tua memposting 1.500 foto anak di media sosial sebelum usia 5 tahun. Ini data 2025. Motifnya apa? Pamer prestasi, kompensasi kehadiran fisik yang kurang dan segala macamnya. Resikonya apa Bapak Ibu? Resikonya data pribadi anak diperjualbelikan algoritma. Citra diri mereka dibentuk oleh like dan komentar orang asing. Bapak Ibu yang terkasih, banyak anak remaja, bahkan anak muda sekarang stres karena apa? Komen. Merasa diri tidak berharga karena apa? Tidak ada yang like foto ataupun videonya. Oh, aku posting foto yang like-nya cuma 1-2 orang, itu pun orang tuaku. Berarti yang nganggap aku baik, berharga cuma 2 orang. Dunia tidak menganggap aku ada. Dia sedih, stres, depresi. Karena apa? Like, komen, dan sebagainya. Bapak Ibu, kekudusan ini adalah pelindung bagi kita. Kuduslah kamu, artinya pisahkanlah anak-anak dari eksploitasi dunia digital ini yang menentukan nilai diri mereka. Karena apa? Nilai hidup mereka ditentukan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Bukan karena likes atau komen dunia. Orang tua pun ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Dia senang ngepost supaya ada like-nya. Habis yang like dia lihat siapa nih yang sering like. Oh ada, chatting udahlah, mulai dari situ. Segala sesuatu bisa terjadi. Tahu sama tahu lah. Bapak Ibu, sehingga teladan ayah itu diperlukan. Hai ayah-ayah, jagalah anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka melihat figur Bapa di dalam sosok ayah. Bapak Ibu, kalaupun mungkin dari antara kita tidak mendapatkan figur ayah yang menyayangi, melindungi, memperhatikan. Mari kita lihat kepada Bapa kita. Dia yang senantiasa menjagai kita, memberikan kekuatan, memberikan visi ke depan, dan juga merangkul kita tatkala kita terbatas ataupun melawan Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah peran seorang ayah. Dan kita lihat bahwa kekudusan bukan tembok untuk
mengurung diri, tapi sabuk pengaman di tengah badai digital. Bapak Ibu, ketika dunia ini memalsukan wajah, Allah memanggil keluarga menjadi wajah yang otentik. Wajah apa? Wajah Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Kita menjadi suatu teladan iman di mana anak-anak dapat merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga. Kalau belum Bapak Ibu, mari kita mohon sama Tuhan, mampukan kita untuk dapat merealisasikan ini. Mari kehadiran kita ini dapat membuat anak-anak bahkan generasi merasakan kasih dan kekudusan Allah. Ini panggilan kita. Yang pertama, wariskanlah kebenaran. Yang kedua, kekudusan. Bapa Surgawi mewariskan karakternya, bukan hartanya. Ayah di dunia juga dipanggil menjadi cermin karakter ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kekudusan ini bukan warisan genetik, akan tetapi kekudusan ini adalah identitas yang kita terima dari Bapa Surgawi. Bapak Ibu, inilah warisan yang abadi. Yang kedua, yang pertama kebenaran untuk jaga pikiran. Yang kedua, kekudusan untuk menjaga kita juga terpisah dari dunia, tidak mengikuti pola dunia. Dan yang ketiga, wariskanlah pemulihan relasi, rekonsiliasi, pemulihan relasi bapa dan anak. Kalau kita baca ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu sadar gak? Kata-kata kita bisa mematikan bahkan menghidupkan orang. Bukan secara fisik, tetapi memotivasi kehidupan seseorang. Ataupun merendahkan, membuat orang tidak termotivasi. Bahkan dalam suatu istilah kita mematikan mental seseorang. Bisa. Sehingga kita dipanggil untuk meneruskan kehidupan. Bukan dalam artian fisik Bapak Ibu, tetapi kata-kata yang menghidupkan, yang membangkitkan semangat. Kalau kita lihat, Petrus mengingatkan, jika kamu menyebutnya Bapa, hiduplah dalam ketakutan. Ketakutan di sini bukan takut seperti takut hantu, tetapi hiduplah dengan rasa hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini data di tahun 2025 juga. 89% anak usia 7 sampai 12 tahun punya AI tutor. AI tutor itu apa? Mereka bisa ngobrol dengan AI. Bapak Ibu gak diperlukan lagi. Kenapa? Mereka bisa asik sendiri. Bisa ngobrol dengan AI. Bisa tanya apapun. Lebih seru. Lebih kekinian. Lebih up to date. Lebih bisa membantu mereka. Bahkan saya sekalipun mereka gak butuh. Makanya coba lihat anak-anak muda. Udah diam aja gitu. Aku bisa sendiri kok. Aku bisa cari. Aku bisa punya uang dari sosial media dan segala macamnya. Ini generasi milenial. Kalau Bapak Ibu baca survei perkembangan anak, generasi milenial itu adalah salah satu generasi yang cukup tough, teguh. Mereka independen. Tapi seindependen mereka perlu teladan Bapak Ibu. Mereka perlu teladan yang otentik, yang real, yang hadir, yang punya hati, jiwa, roh. Yang bisa komunikasi secara langsung. Bapak Ibu bayangkan, kalau suatu saat nanti gadget lebih menarik dari Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu gak? Anak-anak akan menganggap Bapak Ibu perlu gak? Yang cerewet, suka nasehatin, ditanya apa gak segala bisa, disuruh bantu susah, ditanya gak tahu. Kita akan digantikan kalau
kita tidak mewariskan kebenaran, wariskan kekudusan, dan wariskan rekonsiliasi, perbaikan hubungan, kita yang akan diganti. Anak-anak akan cari cerita Alkitab dari YouTube, lebih seru daripada ngobrol sama orang tuanya. Bapak Ibu, apa yang kita wariskan saat ini? Apakah kita sudah persiapkan semuanya itu? Bukan secara fisik, tetapi warisan yang abadi, yang tak lekang oleh waktu. Itu tadi 89%. Tapi hanya 34% yang rutin berbicara dari hati ke hati dengan ayahnya. Ini krisis juga. Krisis apa? Kepemimpinan. Kenapa? Fatherless. Mereka dibesarkan oleh digitalisasi, oleh lingkungan yang serba ada, bisa ada. Sosok bapa hilang dari dalam dirinya, yang mengajari dia bagaimana untuk bertahan di tengah kesulitan, bagaimana untuk berpikir maju, bagaimana untuk tetap teguh dalam tantangan. Luntur semua Bapak Ibu. Makanya jangan heran banyak orang stres. Banyak anak-anak muda mudah menyerah. Saya nggak tahu ya seusia saya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya nggak seperti itu. Tetapi saya nggak bersuka cita. Kenapa? Ada generasi di bawah yang harus diperlengkapi, sehingga mereka menjadi angkatan yang teguh juga. Bapak Ibu, sebagaimana penembusan darah Kristus yang memulihkan relasi kita dengan Bapa, marilah kita hadir sebagai orang tua, sebagai keluarga yang dapat memulihkan, belajar berkorban perasaan kita, ego kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang ataupun keluarga yang mungkin menyakiti kita, dengan anak ataupun cucu ataupun menantu keluarga besar. Mari kita belajar supaya kita yang sudah dipulihkan, kita hadir membawa pemulihan. Gampang tidak Bapak Ibu? Tidak. Mudah tidak? Tidak. Tetapi inilah, mari kita wariskan kehidupan ini. Kita beroleh hidup karena Tuhan menghidupkan kita. Amin Bapak Ibu. Memberikan kita semangat, menebus kita dari kematian kekal. Itulah karya salibnya. Mari kita terapkan di dalam keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu cerita ini dari website, di mana ada seorang ayah di Jerman tahun 2024. Dia memutuskan untuk digital detox setiap Jumat malam. Ia matikan semua smartphone, nyalakan api unggun di taman, dan bercerita pada anaknya tentang kisah Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu punyakah waktu 1-2 jam? Tidak usah 1 hari, 1-2 jam waktu untuk ngobrol hati ke hati dengan keluarganya. Itu pertanyaan yang harus direalisasikan tanpa terkecuali. Punya enggak kita waktu? Tuhan Yesus rela hadir ke dunia untuk dapat berkomunikasi dengan kita face to face. Manusia sesama manusia, bahasanya bisa dimengerti. Yaitu kita kenal bahasanya bahasa kasih ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus berapa kali marah? Ingat enggak di Alkitab Tuhan Yesus berapa kali marah? Beberapa kali. Pada saat di Bait Allah, itu hal yang tidak benar. Mereka melakukan dosa, berjualan, cari keuntungan, memeras orang. Terus dia menghardik juga. Siapa yang dihardik Bapak Ibu? Ingat gak? Muridnya. Siapa Bapak Ibu? Ya, itu udah dibelajar di sekolah minggu. Pikirannya, kehidupan yang tanpa kebenaran, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita dapat melihat warisan abadi yang diajarkan Tuhan bagi kita. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu, Tuhan gak menuntut kesempurnaan, tapi kesediaan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan,
Kapan kita bisa sempurna? Berdosa terus. Namun Allah menuntut kesediaan kita untuk memisahkan diri dari pola dunia. Dan darah Kristus yang mahal itulah yang memampukan. Mari kita wariskan warisan ini. Kebenaran untuk menjaga pikiran. Kekudusan untuk dapat membatasi hidup kita terpisah dari pola dunia. Dan wariskanlah rekonsiliasi, perbaikan hubungan. Sehingga keluarga akan belajar, oh iya, aku harus merendahkan diri demi terciptanya satu relasi yang saling membangun satu sama lain. Orang tua anak, sesama pasangan, sesama saudara bersaudara, menantu, dan juga keluarga besar. Mari kita punya warisan ini. Sehingga kita melihat anak-anak kita, oh mereka tidak berantem. Karena apa? Orang tuanya sudah wariskan warisan kehidupan di mana mereka harus saling rekonsiliasi. Amin Bapak Ibu. Kiranya ketiga warisan rohani ini dapat menolong kehidupan kita secara pribadi dan keluarga kita. Kebenaran, kerohanian yang baik membuat generasi teguh. Kekudusan, hidup terpisah dengan pola kebiasaan dunia. Nilai hidupnya tidak ditentukan oleh dunia, tapi ditentukan oleh Allah. Dan kehidupan, rekonsiliasi, pemulihan relasi yang retak dapat menghidupkan, memperbaiki, memberikan semangat kepada keluarga bahkan generasi ke generasi. Sebagaimana pengorbanan Kristus menghidupkan kita. Mari kita naikkan satu pujian. Wah, saya mau tutup dalam doa tadi. Tapi kita mau naikkan satu pujian yang tadi sebelum firman kita nyanyikan. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Bapak Ibu, saya mengundang untuk kita dapat merasakan kasih Tuhan. Sehingga kita dapat meneruskan kasih itu, warisan rohani itu kepada keturunan kita. Kalaupun ada dari antara kita yang tidak merasakan kasih Bapa secara real dari orang tua kandung kita, mari kita merasakannya. Mari kita mengimani bahwa kasih Bapa Tuhan berikan kepada kita, di mana Tuhan sendiri yang melawat kita. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Nyata perlindungan, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih Bapa. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa sayang anaknya. Bapa sayang anaknya. Demikian Engkau mengasihi kami Tuhan. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau berancanganmu, rancanganmu yang terbaik, rancanganmu yang terbaik, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, rancanganmu, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami dapat merasakan
seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Itu ketika kami hidup di dalam Engkau. Kalaupun kami jauh daripada Tuhan, kalaupun kami melawan Engkau, Tuhan tetap merangkul kami, Tuhan menarik kami, dan Tuhan tetap mau berelasi dengan kami. Itulah kasih-Mu Tuhan. Sekalipun mungkin ada dari antara kami yang tidak pernah merasakan kasih seorang Bapa, tetapi karena pengorbanan-Mu di kayu salib, kami dapat melihat bahwa kasih-Mu itu melampaui segala kasih yang kami dapatkan di bumi ini. Mungkin dari antara kami saat ini mengalami kekosongan Tuhan. Kami merasa tidak dikasihi, kami merasa diabaikan, kami merasa sulit untuk maju melangkah ke depan karena tidak ada tuntunan dari seorang Bapa. Tetapi kiranya Engkau, Bapa Sorgawi, memampukan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Memberikan kami sukacita karena kami percaya rancangan-Mu lah yang terbaik bagi hidup kami. Ini kami Tuhan, terima kasih. Kami mau menjadikan Engkau senantiasa sebagai Bapa yang menuntun hidup kami, yang menjadi teladan hidup kami, dan kami mau senantiasa berada di dalam pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mewariskan warisan yang abadi, kebenaran, kekudusan, dan juga rekonsiliasi. Hidup yang mau memperbaiki relasi kami, bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan sesama kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita semua.